Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan mendapat ilmu baru ya dari Pak Iswandaru, yaitu mengenai digitalisasi dalam desain, konstruksi atau pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan jalan raya di Inggris atau United Kingdom ya. Jadi rekan-rekan, nanti kita akan belajar dari Pak Iswandaru. Beliau memang direktur di United Kingdom ya, di Inggris sana. Kita akan belajar digitalisasi ke seperti apa sih teknologi baru mengenai tentang jalan. Ya, langsung saja. Selamat belajar. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya dan kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Sebelum saya mulai, mohon feedback. Ini slide saya sudah nampak ya di layar? Sudah Pak, sudah. Ya, suara terima Bapak kasih. juga terdengar jelas. Terima kasih. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit tentang digitalisasi untuk proses desain, konstruksi, dan maintenance. Fokusnya di pekerjaan jalan, tapi nanti ada satu case study untuk pekerjaan di sirkuit, karena kebetulan nanti kita akan membahas tentang sirkuit juga. Mudah-mudahan bisa nyambung. Saya di sini di UK bekerja dengan perusahaan konsultan EICOM sejak tahun 98. Kebetulan juga sambil membantu di Pertamina, Universitas Pertamina sebagai pengajar tamu. Untuk materi pada hari ini, saya akan coba membahas 4 bahasan. Yang pertama adalah kondisi yang terjadi sebelum dan pada saat pandemi ini. Apa yang terjadi yang berkenaan dengan pekerjaan konstruksi. Kemudian antisipasi untuk jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana. Kemudian nanti setelah itu saya coba untuk sharing tentang approach yang terbaru, pendekatan desain dan pelaksanaan konstruksi yang terbaru dengan penggunaan teknologi digital. Kemudian akan saya coba tutup untuk bagaimana pemanfaatan teknologi digital tersebut pada saat pelaksanaan operasi dan maintenance dari aset kita. Pada saat pandemi, sekarang kita masih dalam saat itu juga, ada berbagai macam disrupsi, di mana kita banyak mengalami restriksi-restriksi yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Coba kita lihat apa yang terjadi sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi kita sudah banyak mendengar tentang industri 4.0, penggunaan wireless networking, penggunaan internet, connectivity yang semakin meningkat. Itu juga terjadi di bidang konstruksi. Diawali dari banyak pemakaiannya di bidang konstruksi bangunan dan kemudian masuk ke konstruksi jalan. Nah, untuk bidang konstruksi, saya coba untuk menggabungkannya dalam 3 hal. Yang pertama adalah disrupsi yang berkenaan dengan digitalisasi. Yang kedua, industrialisasi dan efek globalisasi. Untuk digitalisasi, kita sudah banyak melihat banyak sekali investment teknologi di bidang digital untuk pelaksanaan konstruksi. Baik itu mulai dari bidang procurement-nya, trade platform-nya, dan juga mulai dengan pengerjaan jalan itu sendiri. Ada sisi baiknya, yakni ini telah mengencourage, mendukung orang untuk melakukan banyak kolaborasi dan proyek-proyek lebih mudah untuk diintegrasi. Yang kedua adalah industrialisasi. Kita sudah banyak melihat teknik-teknik baru dengan menggunakan prefabrication untuk konstruksi bangunan atau jembatan, itu sudah biasa dipakai ya. Untuk jalan itu tidak sebanyak yang di bangunan, tapi sekarang sudah mulai banyak dipakai dan mulai banyak standarisasi untuk konstruksi modular. Dan kemudian untuk globalisasi kita melihat banyak sekali smart city bermunculan di mana-mana. Di Indonesia pun sudah mulai kita lihat ya ide-ide untuk meningkatkan mengupgrade kota-kota itu menjadi kota yang cerdas dengan menggunakan memanfaatkan teknologi. Nah, ini mendukung bisnis model untuk orang-orang atau kita-kita yang
berkecimpung di bidang konstruksi untuk bisa mengadopsi efek globalisasi itu sendiri. Karena tentu saja banyak teknologi baru yang masuk dan juga banyak meminta effort usaha untuk meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita bagaimana untuk memanfaatkan teknologi tersebut agar kita bisa bersaing dalam kompetisi baik lokal, nasional ataupun internasional. Saya coba nanti akan saya berikan beberapa contoh dan beberapa pemaparan tentang hal ini. Nah, kalau bicara soal Inggris, menyikapi digitalisasi yang semakin masif, baru-baru ini sekitar 2 tahun yang lalu, Departemen Transport, Kementerian Transportasi, mereka mengeluarkan roadmap untuk 30 tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemajuan teknologi dan juga untuk bisa menjaga agar aset mereka berfungsi dengan baik tanpa ada disrupsi. Karena apa? Ada 3 hal di sini yang di highlight, yang ditekankan. Yang pertama adalah perubahan demand, perubahan kebutuhan. Pergerakan manusia, demografi manusia itu bergerak dan berubah cepat. Itu perlu diantisipasi. Kemudian on demand consumption, mode-mode transportasi yang dipakai oleh orang juga sudah mulai berubah. Awalnya orang ingin pakai mobil sendiri, akhirnya dengan mass transport, akhirnya sekarang banyak ide-ide menggunakan sharing, car sharing dan sebagainya. Nah, ini perlu diantisipasi bagaimana infrastruktur bisa mengakomodasi itu sendiri dan juga connectivity. Orang sekarang sangat menekankan konektivitas itu adalah satu hal yang sudah hampir seperti kebutuhan utama begitu. Dari sisi infrastrukturnya, pemerintah perlu menyiapkan smart asset. Misalnya sudah mulai banyak mobil listrik sehingga perlu banyak charging station atau nanti dikembangkan untuk mobil yang otonomus. Perlu infrastruktur yang bisa mendukung kendaraan-kendaraan yang otonomus yang berjalan sendiri tanpa sopir itu bisa berfungsi dengan sempurna. Kemudian untuk mengantisipasi inovasi di konstruksi dan juga resilience, terjadi peningkatan awareness terhadap sustainability. Bagaimana agar aset itu sustainable, tahan lama dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian mengantisipasi teknologi di kendaraan itu sendiri. Saya sebutkan tadi salah satunya adalah electrification. Sudah mulai banyak sekali mobil, apakah hybrid ataupun yang sudah full listrik. Kemudian konektivitas dan autonomous vehicles, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan berat. Sudah mulai banyak pengembangan penggunaan driverless vehicles, termasuk truk-truk sudah mulai dikembangkan. Trial sudah mulai banyak dan ini harus diantisipasi dan sudah mulai direncanakan oleh pemerintah Inggris di sini terutama untuk 30 tahun ke depan. Bagaimana perancangannya? Untuk roadmap-nya ini milestone, tahapan-tahapan untuk 30 tahun ke depan yang terjadi di Inggris. Untuk tahapan 10 tahun yang pertama, pada saat ini, mulai tahun ini sampai 10 tahun ke depan, itu ditekankan untuk banyak melakukan pengembangan, penelitian yang berkenaan dengan smart material. Smart material itu misalnya self-healing asphalt, aspal yang bisa memperbaiki dirinya sendiri jika ada kerusakan, atau self-healing concrete, sama juga beton-beton yang bisa melakukan perbaikan atas dirinya sendiri jika terjadi suatu kerusakan, atau penggunaan prefabricated dan modular construction yang saya sebutkan tadi, atau penggunaan smart sensor dan implementasi digital infrastruktur. Jadi 10 tahun ke depan diharapkan ini sudah terimplementasikan di jaringan jalan di Inggris. Kemudian di 10 tahun kedua, jadi di sini 10 tahun kedua itu yang diharapkan adalah otomasi. Jadi dengan pencapaian di 10 tahun pertama itu otomasi di bidang konstruksi dan otomasi di bidang teknologi kendaraan itu sudah mapan dan sudah terbiasa, sehingga infrastruktur digitalnya diharapkan untuk 10 tahun kedua sudah mulai terintegrasi. Jadi sudah ada hubungan langsung antara infrastrukturnya dengan kendaraan dan pengguna jalannya.
penggunaan smart sensor, smart signaling, alokasi rute dan sebagainya. Dan untuk tahun yang ketiga antara 2040, 2050 itu diharapkan nanti infrastrukturnya sudah mapan dan berjalan lancar. Dan harapannya ketika mencapai tahun 2050 jaringan jalan itu menjadi jalan yang bebas hambatan, tidak ada lagi kerusakan di jalan, semua kerusakan bisa ditangani oleh dirinya sendiri, ataupun kalaupun ada perbaikannya pun sangat minimum sehingga tidak mengganggu pelayanan jalan. Jadi networknya berjalan lancar. Itu target di 30 tahun ke depan di Inggris. Nah, untuk mencapai target itu sudah banyak yang dilakukan. Saya akan mencoba untuk sharing sedikit apa yang sudah dilakukan selama ini. Itu yang terjadi sebelum COVID. Kemudian ada COVID. Ketika terjadi COVID breakout, pandemi dengan COVID, apa yang terjadi? Pekerjaan jalan atau pekerjaan bangunan pada awalnya memang berhenti. Cuman tidak berhenti lama. Akhirnya kembali lagi seperti semula dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah kita banyak pahami selama ini. Ada physical distancing, kemudian banyak pekerjaan dilakukan secara remote, baik itu inspeksi lapangan sudah mulai banyak dipakai penggunaan drone ataupun kamera, sehingga inspeksi bisa dilakukan oleh tim-tim yang lebih kecil untuk menjaga jarak dan juga dilakukan secara remote. Jadi nanti expert itu bisa memantau pekerjaan secara remote. Di sini kita lihat sudah mulai lebih banyak lagi ketergantungan terhadap teknologi. Saya sebutkan tadi teknologi contactless, wireless, baik menggunakan drone, kamera, ataupun juga sudah mulai dikembangkan lagi teknologi dengan menggunakan artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Saya nanti coba akan paparkan lebih lanjut bagaimana pemanfaatannya. Dan ini yang terjadi. Jadi ternyata pandemi itu justru malah mendorong digitalisasi itu untuk berkembang dan diimplementasikan lebih lanjut. Kemudian apa yang sudah diantisipasi oleh industri berkenaan dengan perkembangan teknologi digital tersebut, juga dengan berkenaan dengan pandemi yang sedang terjadi selama ini. Untuk short term-nya, jadi jangka pendeknya, diantisipasi digitalisasi atau digitalisasi itu semakin masif. Kemudian untuk supply chain, penyedia jasa, itu mereka titik fokusnya akan lebih ke arah resilience. Artinya apa? Kalau kontraktor, mereka akan mencoba agar stoknya itu bisa selalu ada. Jadi itu menjadi suatu pemikiran yang lebih penting pada saat pandemi saat ini. Karena apa? Karena ada disrupsi, ada gangguan-gangguan untuk penyediaan logistik, supply dari materials atau dari tenaga kerja dan seterusnya. Jadi resilience menjadi titik fokus pada saat penyediaan jasa atau penyediaan barang. Kemudian apa jangka panjangnya? Jangka panjangnya adalah diantisipasi akan lebih banyak lagi investment di bidang teknologi, terutama di bidang teknologi yang digital dan inovasi-inovasi di bidang konstruksi. Dan diantisipasi makin banyak lagi off-site construction. Off-site construction ini maksudnya bahan-bahan konstruksi yang sudah dicetak sebelum diantarkan di lapangan. Jadi semacam prefabricated atau modular construction. Mereka jadi misalnya section atau bagian dari jalan itu sudah atau jembatan sudah dicetak di pabrik gitu ya, kemudian dibawa ke lapangan, di lapangan tinggal dicanangkan, dipasangkan. Jadi semacam kayak kalau kita bermain Lego begitu ya, itu sudah mulai diantisipasi akan semakin banyak lagi digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah akselerasi peningkatan terhadap sustainability. Jadi penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, desain-desain yang ramah lingkungan, yang bisa mendukung orang untuk hidup lebih sehat. Misalnya sekarang sudah mulai banyak lagi kita lihat desain ulang tata kota misalnya.
Artinya apa? Jatah untuk kendaraan dikurangi, jatah untuk orang jalan, untuk orang bersepeda, untuk orang lari-lari itu ditambah. Nah, desain-desain ini semakin banyak. Demikian juga untuk desain-desain jalan-jalan yang antar kota. Jadi diantisipasi desain yang berkenaan dengan sustainability, yang ramah lingkungan, yang mendukung kehidupan yang lebih sehat itu akan semakin banyak. Jadi ini antisipasi jangka pendek, jangka panjangnya. Kemudian teknologi apa yang bisa mendukung produktivitas di industri? Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian sudah melihat atau mengetahui banyak hal yang digambarkan di sini. Prefabrication, modular construction itu sudah mulai banyak dipakai kalau di gedung-gedung ya. Autonomous construction, konstruksi dengan menggunakan robot-robot itu sudah mulai banyak diperkenalkan. Kemudian advanced building material, penggunaan material-material yang pintar, yang saya sebutkan tadi, apakah self-healing concrete, self-healing asphalt dan sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi 3 dimensi, printing 3D, sudah mulai banyak dipakai. Bahkan rumah-rumah sudah ada beberapa yang menggunakan teknologi printing 3 dimensi. Kemudian penggunaan augmented reality, wireless connectivity, dan penggunaan cloud, penggunaan server. Itu sekarang kita sudah nggak bisa lagi lepas dari server. Banyak di pekerjaan-pekerjaan kita, banyak yang harus kita upload, kita download, dan menggunakan server. Dan ini meningkatkan kolaborasi. Dan penggunaan big data dan predictive analysis sudah mulai banyak. Dan yang terakhir adalah BIM. BIM bukan hal yang baru sebenarnya, tapi dengan adanya teknologi yang semakin masif, dengan adanya pandemi ini semakin dipakai. Saya nanti coba paparkan lebih lanjut ya. Nah, bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan, dan kita harus mengambil pemikiran yang lebih jauh untuk bisa memaparkan agar teknologi itu bisa saling membantu, baik pemanfaatan 3D printing, modular construction, virtual reality, BIM, augmented reality. Itu kita harus kita gabung begitu ya, supaya teknologi itu bisa menjadi sesuatu yang mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan profitability, dan seterusnya. Coba nanti kita paparkan lebih lanjut. Kemudian untuk bidang konstruksi, teknologi apa yang sudah mulai banyak dipakai? Di heading ini saya sebutkan ada immersive construction model. Kalau gampangnya itu semacam teknologi yang dipakai untuk video game. Kalau kita lihat anak kita main video game atau malah kita sendiri main video game, itu banyak menggunakan teknologi imersif. Artinya apa? Pemain itu merasa dirinya ada di dalam game itu sendiri. Sama dengan desain saat ini. Desain saat ini mencoba untuk menggambarkan agar pengguna dari desain kita, misalnya klien kita atau publik, itu bisa merasakan bagaimana kalau mereka ada di dalam desain itu sendiri, meskipun desain itu belum jadi. Saya berikan contohnya dalam slide berikutnya. Nah, tadi saya sebutkan bagaimana cara menggabungkan teknologi-teknologi yang berbeda itu tadi, mulai dari BIM, 3D construction, dan seterusnya, untuk bisa mengintegrasi komponen-komponen teknologi tersebut. Dibutuhkan ekosistem. Dalam hal ini digital ecosystem itu diperlukan. Mulai dari pengembangan digital library, kemudian bagaimana assembly atau prefabricated dari material itu sendiri. Kemudian untuk konstruksinya, pengembangan offsite manufacturing sudah mulai banyak dipikirkan, dan setelah ada offsite manufacturing bisa dilanjutkan dengan on-site assembly, dan ini akan menyingkat waktu dan meningkatkan kualitas, dan akhirnya bisa membangun